Selain itu pemirsa, yang perlu kita perhatikan adalah sekeliling kebun kita. Apakah kebun kita itu ada kelapa yang mati berdiri atau kelapa yang sudah mati karena ditebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, ayo menanam pohon kelapa. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Weleh-Weleh di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki, serta limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Palas Weleh-Weleh di mana saja Anda berada, kali ini saya akan berbagi lagi dengan Anda semuanya masih seputar bagaimana pohon kelapa dan penanamannya serta seluk-beluk tentang kelapa. Tapi sebelum saya melanjutkan konten ini, jangan lupa bantu subscribe channel Palas Weleh-Weleh untuk saya bisa mengembangkan channel ini dan channel ini bisa berguna bagi orang banyak. Terima kasih pemirsa semuanya. Pemirsa channel Palas Weleh-Weleh di mana saja Anda berada, kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya bagaimana tata cara untuk menanam pohon kelapa. Pemirsa semuanya, ketika kita akan menanam pohon kelapa, yang pertama yang harus kita pilih adalah bibitnya. Bibit yang baik adalah bibit dari indukan yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Ini indukan yang baik untuk mendapatkan bibit dari kelapa yang baik pula. Pemirsa semuanya, ketika kita juga akan menanam, kita perlu ingat kita akan menanam kelapa dalam atau kelapa dangkal atau kelapa hibrida. Kalau kelapa hibrida di umur 3 sampai 4 tahun ini sudah berbuah. Akan tetapi kalau kita menanam kelapa dalam antara 6 sampai 8 tahun dengan perawatan yang baik, maka kelapa dalam baru akan berbuah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya bagaimana ketika menanam bibit kelapa di lokasi penanaman. Pemirsa semuanya, yang perlu kita perhatikan, yang pertama cara menanamnya. Cara menanam kelapa, kita usahakan sebelum ditanam kita buat lubang dulu pemirsa. Setelah kita buat lubang, terus kita berikan pupuk kandang. Nah, kita bisa diamkan lubang penanaman itu 1 sampai 2 bulan sehingga bisa terbentuk makanan alami di lubang penanaman itu. Nah, setelah 1 atau 2 bulan kita tanam bibit yang sudah kita persiapkan itu. Nah, dengan mengapa demikian pemirsa? Jadi ketika kelapa ini ditanam, dia akan mendapatkan makanan yang cukup, terutama di 2 tahun pertama untuk kelapa hibrida. Ketika di 2 tahun pertama kita merawatnya baik, maka untuk pertumbuhannya ini akan sangat baik sekali. Tetapi ketika 2 tahun pertama kita gagal untuk merawatnya dengan baik, maka yang akan terjadi keterlambatan untuk berbuahnya itu sendiri. Jadi yang pertama perlu kita siapkan dipupuk dengan pupuk kandang, terus dipersiapkan lubang penanamannya. Selain itu, yang perlu kita perhatikan juga dan sangat perlu, tadi makanan sudah terpenuhi dengan pupuk kandang. Sekarang yang perlu kita perhatikan bagaimana lokasi di sekitarnya. Apakah ada pohon di sekitarnya yang cukup besar yang bisa menghalangi sinar matahari sehingga mengenai pohon kelapa itu sendiri yang kita tanam. Karena pemirsa, fungsi dari sinar matahari adalah untuk memasak makanan sehingga kelapa ini bisa tumbuh dengan sempurna dan tumbuh dengan subur. Pemirsa semuanya, ketika makanannya cukup, jadi dari unsur hara cukup, vitaminnya cukup, tetapi untuk memasaknya tidak terpenuhi, maka itu pun akan mengganggu pertumbuhannya, terutama dia akan lambat untuk berbuah. Karena kelapa ini ketika dia kurang dari sinar matahari, pertumbuhan batangnya akan kecil pemirsa. Dia akan hanya tinggi saja gitu, tapi tidak besar. Nah, ketika dia besar, batang kelapanya membesar, badannya membesar dulu, gemuk dulu. Kalau untuk kelapa hibrida di umur 3 tahun dia akan berbuah. Selain itu pemirsa, yang perlu kita perhatikan lagi, ketika daerah yang kita tanami itu rawan dengan air,
Nah, kita buat lubang penggalian di sekitarnya seperti ini pemirsa. Kita gali di seputarannya ini. Nah, ini tujuannya supaya kelapa ini, bibit kelapa yang kita tanam ini tidak tergenangi dengan air. Karena ini masih cukup muda. Ketika bibit kelapa ini tergenangi air, ditakutkan akan mengganggu pertumbuhannya itu sendiri. Dan penyakit-penyakit juga akan masuk lewat air tersebut ke dalam pelepah-pelepah ini. Jadi ketika kita menanam dan lokasinya banyak air, kita usahakan bisa buat paritan-paritan, dan air-air ini bisa hilang dengan cepat, tidak membanjiri atau menggenangi bibit kelapa itu sendiri yang kita tanam. Dan pemirsa semuanya, ketika kita baru menanam pohon kelapa seperti ini, kita juga perlu mengantisipasi beberapa hama pengganggu pohon kelapa itu sendiri. Ketika kita mungkin menanamnya di areal hutan, kita harus buat pagar. Nah, di pagar kelapanya ini supaya tidak diganggu oleh babi hutan. Jadi perlu dipagar supaya aman. Selain itu pemirsa, yang perlu kita perhatikan adalah sekeliling kebun kita. Apakah kebun kita itu ada kelapa yang mati berdiri atau kelapa yang sudah mati karena ditebang. Karena dari pohon kelapa yang mati itu ada calon-calon kumbang tanduk yang nantinya bisa mengganggu pohon kelapa kita atau kebun kelapa kita. Oleh karena itu harus Anda perhatikan sekali kelapa atau kelapa sawit yang mati yang ada di sekeliling kebun kita. Itulah tadi pemirsa semuanya, bagaimana tata cara dan seputar menanam bibit kelapa dan pohon kelapa sehingga supaya bisa berbuah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini berguna bagi pemirsa semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sukses selalu buat Anda semuanya. Jayalah petani kelapa Indonesia, bangkitlah Indonesia. Sampai berjumpa lagi di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.